Ini adalah sebuah berita yang mampu mengguncang Bursa Efek Jakarta. Pekan lalu, di kawasan perumahan paling elit di Jakarta Selatan, terjadi sebuah peristiwa luar biasa. 3 wanita super kaya dari Eropa, yang total kekayaannya melampaui ratusan triliun rupiah, dalam semalam menjual seluruh aset mereka di Jakarta, London, dan Berlin. Dengan membawa seluruh harta benda, mereka meninggalkan dunia barat seolah-olah sedang melarikan diri. Mereka tidak memilih Tokyo yang gemerlap, tidak juga Singapura yang dijuluki pusat keuangan, apalagi Shanghai di Tiongkok yang penuh pengawasan dan terasa dingin. Tujuan akhir yang mereka pilih justru adalah sebuah negara kepulauan yang di mata dunia mungkin tidak terlalu menonjol. Indonesia, negara yang kita banggakan. Media barat menyebut ini tindakan gila. Kalangan sosialita Amerika menertawakan mereka karena dianggap merendahkan diri. Namun, sebagai konsultan utama dalam rencana rahasia ini, saya tahu kebenarannya. Ketika saya melihat ketiga wanita hebat yang pernah menguasai dunia barat ini memegang semangkuk nasi gudeg hangat, duduk di tepi sawah di Sleman, Yogyakarta, sambil meneteskan air mata haru, saya merasa sangat bangga menjadi orang Indonesia. Sebelum kita melanjutkan kisah yang menggemparkan dunia ini, silakan tinggalkan komentar. Beritahu saya dari belahan dunia mana Anda menonton video ini. Dan pastikan Anda berlangganan, karena konten besok adalah sesuatu yang tidak ingin Anda lewatkan. Kebenaran tentang bagaimana Indonesia menjadi surga terakhir di dunia. Saya, Budi, seorang konsultan dari Jakarta yang khusus memberikan layanan relokasi bagi para miliarder top dunia. Dulu, klien-klien saya selalu berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan Green Card Amerika atau paspor Eropa. Namun, sejak tahun 2024, arah angin telah berubah total. 3 klien istimewa ini benar-benar menjungkir balikkan persepsi saya dan juga akan mengubah pandangan Anda semua tentang nilai sejati Indonesia. Mari saya perkenalkan ketiga tokoh utama ini. Pertama adalah Isabella, seorang ratu keuangan Wall Street yang memegang kepemilikan beberapa gedung pencakar langit di New York. Kedua adalah Katarina, wanita besi di dunia properti London, yang memiliki setengah dari kawasan Kensington. Ketiga adalah Margareta dari Jerman, pewaris dinasti farmasi berusia ratusan tahun. Mereka memiliki uang yang tidak akan habis dalam beberapa generasi. Tetapi saat pertemuan video pertama kami, yang saya lihat bukanlah kebahagiaan, melainkan ketakutan dan kesepian yang mendalam. Malam itu di New York, Isabella duduk di apartemen mewahnya yang bernilai 200 juta dolar. Di luar jendela terhampar pemandangan malam Manhattan yang gemerlap, tetapi wajahnya lebih pucat dari mayat. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan sebatang rokok dan berkata kepada saya, "Pak Budi, tahukah Anda bagaimana rasanya hidup di dalam sangkar emas ini? Saya tidak berani membuka jendela karena jalanan di bawah penuh dengan demonstrasi, kerusuhan, dan suara tembakan yang bisa terdengar kapan saja. Jumlah pengawal saya lebih banyak dari anggota keluarga saya. Anak-anak saya hanya muncul selama 10 menit saat Natal, hanya untuk memastikan saya belum mati dan warisan masih aman, lalu mereka pergi." Ia berkata, "Di Amerika, punya uang berarti menjadi target semua penjahat. Sementara itu di Eropa," Katarina mengatakan kepada saya, "meskipun ia kaya, masyarakat di sana penuh dengan sikap dingin dan penuh perhitungan. Di kalangan bangsawan Inggris, setiap orang memakai topeng. Di balik senyuman mereka ada saling sikut demi keuntungan." Adapun Margareta, meskipun berada di Jerman yang teknologi medisnya maju, ia menemukan bahwa ketika seseorang menjadi tua di dunia barat, mereka hanyalah beban yang harus disingkirkan. Panti jompo di sana seperti penjara mewah. Tatapan para perawat hanya dipenuhi rasa jenuh, tanpa sedikit pun kehangatan manusiawi. Mereka serempak, bertanya kepada saya, "Apakah masih ada sudut di dunia ini, di mana kita bisa berjalan-jalan dengan aman di tengah malam tanpa perlu pengawal? Adakah tempat di mana saat sakit, dokter akan memegang tanganmu untuk menenangkan, bukan buru-buru mengeluarkan tagihan selangit? Adakah tempat di mana tetangga akan tersenyum tulus padamu, bukan memikirkan cara menuntut atau merampokmu?" Saya menatap mata mereka yang putus asa, mata yang menunjukkan kekecewaan total terhadap masyarakat kapitalis barat. Saya menarik napas dalam-dalam, dan dengan mantap menjawab dengan satu kata, "Indonesia." Ketika saya mengusulkan Indonesia, reaksi pertama mereka adalah keraguan. Itu bukan salah mereka. Selama ini, pemberitaan media barat tentang Indonesia selalu penuh dengan prasangka. Di mata banyak orang barat,
Indonesia hanyalah negara berkembang yang rawan konflik atau negara agraris yang miskin dan terbelakang. Isabella mengerutkan kening dan bertanya, Pak Budi, Anda yakin kami ingin pergi ke tempat yang lebih beradab dari New York, bukan pindah ke desa untuk pensiun? Saya tersenyum, karena saya tahu mereka benar-benar meremehkan kekuatan Indonesia. Saya membuka laporan internasional terbaru yang sangat kredibel dan menampilkannya di layar. Itu adalah laporan kekayaan global yang dirilis oleh Bank Dunia. Sambil menunjuk data dalam laporan itu, saya berkata dengan suara lantang, tolong lihat baik-baik. Inilah negara yang kalian anggap terbelakang. Dalam laporan ini, aset finansial per kapita masyarakat Indonesia termasuk yang pertumbuhannya tercepat di dunia, bahkan melampaui banyak negara maju. Apa artinya ini? Artinya orang Indonesia sebenarnya sangat kaya. Kita adalah bangsa yang kekayaannya tersembunyi di tengah rakyatnya. Indonesia bukanlah negara dunia ketiga yang menunggu bantuan, melainkan raksasa ekonomi yang tersembunyi. Rakyat kami tidak perlu menjarah orang lain untuk menjadi kaya, kami mengandalkan kerja keras dan kecerdasan. Data ini membuat ketiga wanita kaya itu terkejut, hingga tak bisa berkata-kata. Margareta memperbaiki posisi kacamatanya, menatap angka-angka di layar dengan tidak percaya, dan bertanya, maksud Anda, negara dengan 280 juta penduduk itu ternyata lebih sejahtera dari yang kami kira? Saya mengangguk dan berkata, benar, dan itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah, meskipun orang Indonesia kaya, kami masih mempertahankan sesuatu yang telah hilang dari dunia barat selama 100 tahun, gotong royong dan kehangatan manusia. Maka, dengan sikap setengah percaya, ketiga ratu dunia barat ini memutuskan untuk mengambil sebuah pertaruhan besar. Mereka menjual properti mereka di Fifth Avenue New York dan Hyde Park London. Lalu dengan dana triliunan rupiah, mereka menaiki penerbangan kelas 1 menuju Bandara Soekarno-Hatta. Ini bukan sekadar pindah rumah. Ini adalah sebuah perjalanan penebusan jiwa, melarikan diri dari neraka untuk mencari surga. Namun, mereka tidak tahu bahwa yang menanti mereka adalah kejutan budaya yang jauh lebih besar daripada data kekayaan. Saat pesawat mendarat di Jakarta, mereka mengira akan melihat tentara bersenjata lengkap atau suasana yang tegang, karena media barat sering memberitakan tentang ketidakstabilan politik. Namun, saat mereka keluar dari bandara, yang mereka lihat adalah kerumunan orang yang ramai namun teratur. Yang mereka dengar adalah sapaan ramah dari petugas. Yang mereka cium adalah aroma kopi dan roti yang menguar dari kafe-kafe. Saraf Isabella yang tegang sedikit mengendur, tetapi ia masih memeluk erat tas Hermesnya, mengamati sekeliling dengan waspada. Ia bertanya, di mana pengawal saya? Apakah kita tidak butuh mobil anti peluru di sini? Saya tersenyum dan berkata padanya, di Indonesia, pengawal terbaik bukanlah pria kekar bersenjata, melainkan kebaikan hati dan semangat tolong-menolong yang ada di mana-mana di jalanan kita. Anda akan segera mengerti mengapa di Indonesia, bahkan dompet yang jatuh di jalan pun bisa kembali ke pemiliknya. Hal ini di New York seperti dongeng. Kami tidak tinggal di Jakarta yang sibuk. Kami langsung menaiki kereta api eksekutif menuju Yogyakarta, kota yang dijuluki sebagai jantung kebudayaan Jawa. Kereta melaju dengan mulus melintasi dataran Jawa Barat, cepat namun begitu tenang hingga membuat orang ingin tertidur. Katarina menatap pemandangan sawah yang menghijau di luar jendela dan berkata dengan takjub, kereta ini 100 kali lebih bersih daripada London Underground. Dan kenapa semua orang begitu tenang dan tertib? Tidak ada yang berteriak-teriak atau memutar musik dengan keras. Saya memberitahunya, inilah karakter orang Indonesia. Sebuah rasa hormat kepada orang lain yang tertanam dalam budaya. Setelah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta, kami berganti mobil dan menuju pedesaan di Sleman. Saat mobil memasuki jalanan desa, pemandangan di depan mata membuat ketiga wanita yang terbiasa melihat gedung pencakar langit ini benar-benar terpana. Hiruk-pikuk kota telah jauh tertinggal. Mobil kami melaju di jalan kecil yang diapit oleh hamparan sawah hijau zamrud yang tak berujung. Di kejauhan, Gunung Merapi berdiri megah diselimuti kabut tipis. Di sini tidak ada gedung-gedung tinggi New York yang menutupi langit. Hanya ada alam yang paling murni. Isabella menatap keluar jendela. Garis wajahnya yang semula kaku akhirnya melunak. Ia menunjuk keluar dan bertanya, Pak Budi, apakah tempat yang kita tuju ini benar-benar desa? Kenapa jalannya begitu bersih? Bahkan tidak ada sampah sedikit pun. Di stasiun kereta bawah tanah New York, tikus lebih banyak daripada penumpang. Saya menoleh.
Dengan nada penuh keyakinan sebagai orang Indonesia, Nyonya Isabella, inilah pedesaan di Indonesia. Kualitas hidup masyarakat kami sudah puluhan tahun melampaui banyak negara Eropa dan Amerika. Di sini, kebersihan bukan karena ada petugas kebersihan yang menyapu setiap saat, tetapi karena setiap orang menganggap tanah ini sebagai rumah mereka sendiri. Mobil berhenti di depan sebuah rumah joglo yang kuno dan asri. Inilah rumah baru mereka. Begitu turun dari mobil, beberapa ibu-ibu yang sedang menjemur gabah langsung mengerumuni kami. Mereka mengenakan daster batik dan caping, dengan senyum ramah khas orang Jawa di wajah mereka. Yang memimpin adalah Bude Lastri, seorang ibu yang paling ramah di desa. Melihat ketiga wanita asing yang mengenakan setelan Chanel dan menenteng tas Birkin, Bude Lastri tidak merasa canggung karena perbedaan status sosial seperti yang biasa terjadi di Barat. Sebaliknya, ia menyambut mereka seolah-olah tetangga yang baru pulang. "Loh, ini tamu dari mana? Cantik-cantik dan tinggi sekali," kata Bude Lastri dalam bahasa Jawa halus. Meskipun bahasanya tidak dimengerti, bahasa tubuhnya yang hangat melintasi batas negara. Saya menjelaskan kepada warga desa bahwa mereka adalah para pensiunan dari Amerika dan Eropa yang datang untuk merasakan kehidupan di Indonesia. Bude Lastri langsung mengerutkan kening dan bertanya dengan terus terang, "Merasakan hidup? Di sini hanya ada sawah dan gunung, tidak ada mal atau restoran mewah. Apa para nyonya yang hidupnya enak ini bisa tahan? Kenapa tidak bersantai di Amerika saja, malah datang ke desa kami untuk menderita?" Kalimat jujur ini, setelah saya terjemahkan, justru membuat ketiga wanita itu tertawa. Di Barat, semua orang yang mendekati mereka selalu untuk menjilat atau demi uang. Tidak pernah ada orang yang berani begitu terus terang, mengkhawatirkan mereka. Katarina melangkah maju, menatap mata Bude Lastri yang tulus, dan berkata dengan lembut, "Di negara kami memiliki segalanya, kecuali kehidupan. Kami datang ke sini untuk menemukan kembali senyuman tulus seperti senyuman Anda." Meskipun Bude Lastri tidak mengerti bahasa Inggris, ia sepertinya memahami kerinduan di mata Katarina. Ia menepuk-nepuk tangannya yang berdebu gabah dan berkata dengan riang, "Baiklah, kalau sudah di sini berarti kita keluarga. Tapi, berpakaian seperti ini mana bisa kerja? Sepatu hak tinggimu akan terbenam di lumpur. Ayo, Bude pinjami kalian baju." Adegan berikutnya, jika difoto oleh wartawan Wall Street Journal, pasti akan menjadi berita utama. Isabella, Katarina, dan Margareta, yang total kekayaannya triliunan, menanggalkan pakaian desainer mereka yang mahal dan berganti dengan daster batik khas pedesaan Jawa, celana longgar, dan memakai caping di kepala. "Ini apa?" tanya Margareta penasaran sambil memegang daster batiknya. "Ini adalah seragam tempur kita," saya menjelaskan sambil tertawa. "Dengan memakai ini, Anda bukan lagi seorang direktur yang angkuh, tetapi bagian dari tanah Jawa ini." Mereka mengikuti Bude Lastri masuk ke kebun salak. Bagi ketiga wanita yang tangannya terbiasa memegang pena untuk menandatangani cek, memegang pisau untuk memanen buah adalah tantangan yang luar biasa. "Ini salak? Jadi salak tumbuh seperti ini?" seru Isabella, gembira seperti anak kecil. Bude Lastri mengajari mereka cara memetiknya. "Hati-hati, begini caranya." "Ya, betul, pakai tenaga." Ketika Isabella berhasil memanen sebuah salak pondoh dengan tangannya sendiri, ekspresi wajahnya lebih gembira daripada saat ia membunyikan bel pembukaan bursa di Wall Street. Bude Lastri segera mengeluarkan pisaunya, mengupas salak di tempat, dan menyodorkannya ke mulut Isabella. "Ayo, ini yang paling manis. Coba." Isabella ragu sejenak. Di Amerika, ia hanya makan buah dari supermarket organik yang sudah diperiksa ketat. Buah yang belum dicuci seperti ini. Tapi melihat tatapan Bude Lastri yang penuh semangat, ia membuka mulut dan menggigitnya. Detik berikutnya, matanya terbelalak. "Ya Tuhan," seru Isabella. "Ini manis sekali. Salak yang pernah saya makan di New York, dibandingkan dengan ini, rasanya seperti makan kardus." Ibu-ibu di sekelilingnya tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka begitu lepas dan murni, menggema di bawah langit biru Yogyakarta. Suasana saat itu berubah secara ajaib. Para wanita bangsawan Barat yang awalnya penuh waspada, mulai melepaskan lapisan pertahanan pertama mereka di tengah kehangatan petani Jawa dan aroma tanah yang subur. Saat makan siang, terjadi hal yang lebih mengejutkan. Awalnya saya sudah memesan catering, tetapi Bude Lastri melambaikan tangan dan berkata, "Makan catering buat apa? Makan di rumah saya saja." Tak lama kemudian,
Para tetangga berdatangan dari rumah masing-masing, membawa masakan andalan mereka. Ada ayam ingkung yang baru dimasak, sayur urap dari kebun sendiri, dan telur dadar yang masih panas. Mereka menggelar tikar di pendopo rumah joglo. Ini adalah budaya makan, bersama khas Indonesia. Saya menjelaskan. Makan akan terasa lebih nikmat jika dinikmati bersama-sama. Margareta menatap hidangan rumahan yang berlimpah di atas tikar dan merasa sedikit bingung. Berapa yang harus kami bayar? Bude Lastri, setelah mendengar terjemahan saya, pura-pura marah dan menepuk tikar. Bayar apa? Di Jawa, kalau menjamu tamu lalu minta bayaran, nanti ditertawakan orang sekampung. Ayo makan, makan yang banyak. Pada saat itu, mata Margareta memerah. Di Jerman, bahkan untuk menggunakan toilet umum pun harus bayar. Makan dengan saudara kandung pun harus hitung-hitungan. Tetapi di desa kecil Indonesia yang asing ini, sekelompok orang yang baru ia kenal memberinya keramahan yang paling tulus. Di tengah makan siang, sebuah adegan tak terduga terjadi. Saat semua orang sedang asyik menikmati masakan Bude, Isabella, sang ratu Wall Street, tiba-tiba meletakkan sendoknya. 2 baris air mata mengalir di pipinya yang terawat. Tindakan mendadak ini membuat Bude Lastri kaget. Ia panik mengambil tisu dan mengusap wajah Isabella, bertanya dengan cemas dalam bahasa Jawa. Aduh, kenapa? Apa sambalnya terlalu pedas? Kan sudah saya bilang, orang bule tidak tahan pedas. Saya baru akan menerjemahkan, tetapi Isabella menggelengkan kepala, memegang tangan Bude Lastri yang kasar, dan berkata dengan suara serak, "Tidak, ini sama sekali tidak pedas. Ini adalah rasa kehangatan." Pak Budi, tahukah Anda, sejak suami saya meninggal, meskipun setiap hari saya makan di restoran termahal di Manhattan, dikelilingi oleh banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dari saya, tapi sudah 10 tahun penuh, saya tidak pernah duduk bersama sekelompok orang seperti ini, tanpa membicarakan bisnis, tanpa membicarakan keuntungan, hanya dengan gembira berbagi makanan. Kata-kata ini, setelah saya terjemahkan, menyentuh hati semua orang yang hadir. Suasana yang tadinya riuh rendah, seketika menjadi hening dan lembut. Katarina dan Margareta juga ikut berkaca-kaca. Di rumah mewahnya di London, meja makan Katarina panjangnya 5 meter. Tetapi seringkali hanya ia sendiri yang duduk di sana, berhadapan dengan peralatan makan yang dingin. Di Jerman, pertemuan keluarga Margareta selalu dipenuhi dengan aroma permusuhan perebutan warisan. Namun, di pendopo rumah joglo di pelosok Jawa ini, mereka kembali merasakan apa yang disebut rumah. Ini bukan kemewahan yang dibangun dengan uang, melainkan kehangatan khas masyarakat Indonesia yang memperlakukan orang asing seperti keluarga sendiri. Aset tak berwujud ini adalah data yang tidak akan pernah terbaca dalam laporan keuangan Wall Street Journal, tetapi merupakan nutrisi yang paling didambakan oleh jiwa manusia. Setelah makan, untuk membantu pencernaan, saya mengajak mereka berjalan-jalan di sepanjang pematang sawah. Sinar matahari sore menyinari padi yang mulai menguning. Kilaunya lebih menyilaukan daripada emas di brankas mereka. Kami berjalan ke sebuah musala kecil yang sederhana namun indah. Beberapa warga desa sedang khusyuk berdoa di sana. Katarina berhenti. Sebagai seorang taipan properti, ia terbiasa menilai bangunan. Ia bertanya dengan penasaran, "Musala kecil ini sangat indah. Apakah dibangun oleh pemerintah?" Saya menggelengkan kepala dan dengan bangga menjelaskan, "Tidak, ini adalah tempat ibadah warga, penjaga spiritual kami. Ini tidak dibangun oleh pemerintah, melainkan dari sumbangan sukarela warga, sedikit demi sedikit, 1.000–2.000 rupiah. Di Indonesia, kami percaya pada prinsip dari masyarakat, untuk masyarakat. Bahkan kendi berisi air minum gratis di depan musala ini juga dirawat secara swadaya oleh warga." Mendengar itu, Katarina sangat tersentuh. Ia membelai tiang musala dan berkata, "Di London, saya memiliki properti setengah blok. Tetapi saya bahkan tidak tahu nama tetangga sebelah saya. Kami membangun tembok tinggi untuk memisahkan diri, mengira itu adalah privasi, padahal itu adalah kesepian. Tapi di sini, aset adalah milik bersama, dan kebahagiaan menjadi berlipat ganda." Pak Budi, saya rasa saya akhirnya mengerti mengapa Anda bilang Indonesia itu kaya. Modal sosial di sini jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Ini seperti yang dikatakan para sosiolog. Tingkat kepercayaan sosial yang sangat tinggi di Indonesia adalah fondasi tak terlihat yang menopang stabilitas negara ini di tengah dunia yang bergejolak. Saat matahari terbenam dan langit mulai gelap,
Menurut kebiasaan mereka di New York, ini adalah waktunya jam malam. Kota-kota di barat di malam hari penuh dengan bahaya. Isabella tanpa sadar mencengkeram tasnya, wajahnya tegang. Sudah gelap, haruskah kita memanggil pengawal untuk menjemput kita? Apakah ada lampu jalan di sekitar sini? Apakah akan ada perampok? Melihatnya yang begitu ketakutan, saya tidak bisa menahan tawa. Inilah tragedi orang kaya di barat. Memiliki semua kekayaan di dunia, tetapi tidak bisa membeli ketenangan sesaat. Saya berhenti, menunjuk ke sawah yang sunyi dan rumah-rumah penduduk yang lampunya mulai menyala di kejauhan. Lalu dengan nada mantap saya mengutip sebuah data kunci. Nyonya-nyonya, harap tenang. Menurut Indeks Keamanan Global yang dirilis oleh Numbeo tahun 2024, Indonesia secara konsisten berada di jajaran negara teraman di Asia Tenggara, dan kota-kota seperti Yogyakarta memiliki tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi daripada kota tempat tinggal Anda di Amerika dan Inggris. Di sini, Anda bisa pergi ke warung kelontong jam 2 pagi untuk membeli sesuatu tanpa perlu khawatir ada yang menodongkan pistol dari belakang. Kata-kata ini bagi mereka terdengar seperti fiksi ilmiah. Namun, atas dorongan saya, mereka memberanikan diri untuk berjalan kaki kembali ke Joglo. Berjalan di jalan setapak desa, angin sepoi-sepoi bertiup. Tidak ada suara sirene, hanya suara jangkrik dan burung malam. Margareta menarik napas dalam-dalam, menatap langit yang penuh bintang, dan berkata dengan penuh emosi, "Ini adalah pertama kalinya dalam 60 tahun hidup saya berani berjalan santai seperti ini di malam hari. Perasaan bebas seperti ini ternyata lebih membahagiakan daripada menghasilkan 100 juta euro." Malam itu, mereka tidur di rumah joglo tanpa sistem keamanan berteknologi tinggi. Ditemani aroma sawah, mereka tidur lebih nyenyak daripada di hotel bintang 5 manapun. Keesokan paginya, udara di pedesaan Sleman dipenuhi aroma padi dan embun pagi, sebuah kemewahan yang tidak akan pernah tercium di New York atau London yang penuh polusi. Namun, sebuah insiden kecil yang tak terduga memecah ketenangan itu. Margareta, pewaris dinasti farmasi dari Jerman, mungkin karena kelelahan setelah perjalanan panjang dan belum terbiasa dengan iklim setempat, tiba-tiba merasa pusing hebat saat bangun tidur. Wajahnya pucat pasi sambil berpegangan pada dinding. Pemandangan ini membuat Isabella dan Katarina panik. Mereka secara naluriah bereaksi dengan pola pikir barat. "Cepat panggil helikopter. Kita harus ke bandara internasional terdekat. Terbang ke Singapura. Klinik di desa ini pasti peralatannya kuno. Ini bisa membahayakan nyawa." Melihat kepanikan mereka, saya justru terlihat sangat tenang. Saya menenangkan mereka, "Nyonya-nyonya, percayalah pada saya. Ini Indonesia. Kita tidak perlu terbang ke Singapura. Kita hanya perlu berkendara 5 menit ke rumah sakit daerah di kota." Margareta dengan lemah memegang tangan saya, matanya penuh keraguan dan ketakutan. "Pak Budi, Anda bercanda? Saya punya riwayat jantung yang rumit. Bagaimana mungkin dokter desa bisa menanganinya? Di Jerman, untuk membuat janji dengan dokter spesialis ternama, harus antre 3 bulan. Di Amerika, sekali ke UGD bisa menghabiskan gaji setengah tahun orang biasa. Apa ini benar-benar bisa?" Tanpa banyak bicara, saya meminta sopir untuk segera membawa kami ke sebuah rumah sakit umum daerah. Saat pintu otomatis terbuka, mereka yang mengira akan melihat pemandangan yang kotor dan ramai, justru terpana dengan apa yang ada di depan mata. Lobi yang luas dan terang, sistem antrean digital yang teratur, dan aroma disinfektan yang samar di udara. Ternyata lebih bersih dari rumah sakit swasta di Berlin. Yang lebih mengejutkan mereka adalah efisiensinya. Tidak ada proses verifikasi asuransi yang rumit, tidak ada penantian tanpa akhir. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Margareta sudah duduk di ruang periksa. Dokter yang menanganinya adalah seorang dokter muda yang fasih berbahasa Inggris. Ia dengan rinci menanyakan riwayat penyakit, dan dengan terampil mengoperasikan mesin USG terbaru. Margareta terkejut menemukan bahwa mesin itu adalah model terbaru dari Siemens, yang bahkan belum banyak digunakan di rumah sakit di Jerman. "Bagaimana mungkin?" tanya Margareta tak percaya. "Peralatan seharga jutaan euro ini, bagaimana bisa ada di sebuah kota kecil di Indonesia?" Dokter itu tersenyum dan menjawab, "Nyonya, di Indonesia nyawa tidak ada harganya, baik itu konglomerat yang tinggal di Menteng maupun petani di Sleman. Semuanya berhak mendapatkan akses ke sumber daya medis tercanggih. Inilah nilai yang dianut Indonesia." Setelah pemeriksaan selesai, Margareta membawa resep ke kasir untuk membayar.
Ia secara refleks mengeluarkan kartu American Express Black Card-nya yang menjadi simbol status, sambil memperkirakan biayanya setidaknya akan mencapai beberapa ribu dolar. Namun, angka pada tagihan yang diberikan oleh perawat membuat wanita kaya yang sudah terbiasa menghadapi badai besar ini benar-benar tercengang. Tangannya yang memegang tagihan itu gemetar. Ia menoleh kepada saya dan bertanya, "Pak Budi, apakah ini kurang 2 angka 0? Atau ini hanya biaya pendaftaran?" Total biaya pemeriksaan dan obat-obatan setelah dikonversi ternyata hanya beberapa puluh euro. Ini bahkan tidak cukup untuk membeli secangkir kopi di kantin rumah sakit di Jerman, katanya. Saya melihat ekspresi terkejutnya dengan rasa bangga yang meluap. Saya membuka ponsel dan menunjukkan kepada mereka data terbaru dari majalah CEO WLLD dan situs Numbeo, lalu berkata dengan suara lantang, "Inilah kebenaran yang ingin saya sampaikan." Menurut Indeks Pelayanan Kesehatan Global 2024, Indonesia secara konsisten menduduki peringkat teratas di dunia, mengalahkan negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, dan Jepang. Kami memiliki penemuan terhebat di dunia, BPJS Kesehatan. Di negara Anda, sakit adalah awal dari kebangkrutan, sebuah hak istimewa bagi orang kaya. Tapi di Indonesia, kesehatan adalah hak asasi manusia. Dokter di Indonesia ada bukan untuk mencari keuntungan besar seperti di Wall Street, mereka ada untuk menjaga kehidupan. Mendengar penjelasan saya, air mata Margareta mengalir deras. Ia teringat keluarganya yang mengelola pabrik obat di Jerman, yang terus menaikkan harga obat demi keuntungan, dan melupakan esensi dari dunia medis. Ia memegang erat secarik kertas resep itu, seolah-olah itu adalah sertifikat paling berharga di dunia. "Saya selalu mengira Barat adalah mercusuar peradaban," katanya sambil terisak. "Tetapi hari ini saya baru menyadari, peradaban yang sesungguhnya ada di Indonesia. Di sini, tidak ada pasien yang ditolak karena miskin. Inilah dunia yang Tuhan ingin lihat." Saat itu, di mata mereka, kartu BPJS Kesehatan Indonesia bersinar lebih terang daripada kartu kredit bank Swiss manapun, karena kartu itu mewakili cinta dan komitmen terdalam sebuah negara kepada rakyatnya. Tepat saat ketiga wanita itu masih terhanyut dalam keajaiban sistem medis Indonesia dan mulai beradaptasi serta jatuh cinta pada negeri ini, hantu dari masa lalu mereka datang menghampiri. Siang itu, di hari keempat, sebuah mobil Mercedes hitam memecah kesunyian jalanan pedesaan Sleman. Suara rem mendadak membuat sekawanan burung kuntul di sawah terbang berhamburan. Pintu mobil terbuka, dan yang keluar adalah putra tunggal Isabella, David, seorang pialang saham top Wall Street, mengenakan setelan Armani yang rapi, dengan wajah angkuh dan cemas yang khas, seperti yang biasa saya lihat di New York. Begitu turun, tanpa memedulikan lumpur yang mengotori sepatu kulit mahalnya, ia bergegas menuju ibunya yang sedang minum teh di bawah pohon rindang dan berteriak, "Ibu, apa kau sudah gila? Ini Indonesia. Apa kau tidak lihat berita?" The Economist bilang, "Ini adalah tempat paling berbahaya di dunia. Kau menjual semua aset di New York dan datang ke kawah gunung berapi yang bisa meletus kapan saja ini untuk pensiun. Cepat ikut aku pulang, jet pribadi sudah menunggu." Suasana seketika membeku. Katarina dan Margareta juga menunjukkan ekspresi khawatir. Bagaimanapun, pemberitaan media barat yang terus-menerus telah membuat isu ketidakstabilan menjadi pedang yang tergantung di atas kepala mereka. Namun, menghadapi amukan putranya, Isabella tidak lagi tunduk seperti dulu. Ia perlahan meletakkan cangkir tehnya, berdiri. Saat ini, ia mengenakan kemeja katun sederhana, tetapi tatapan matanya lebih tajam dan mantap daripada saat mengenakan gaun mewah. Ia menatap putranya yang panik dan berkata dengan tenang, "David, kau selalu menganggap dirimu investor paling cerdas di Wall Street, tetapi kau tidak tahu apa-apa tentang kebenaran dunia ini. Kau pikir di sini berbahaya? Salah. Di sini adalah tempat teraman di dunia." David tertegun, lalu mengejek. "Aman? Di sini bahkan tidak ada bunker yang layak? Aman karena apa?" Isabella tersenyum sinis. Sambil menunjuk ke arah pusat industri di kejauhan, ia mengucapkan kata-kata yang membuat darah saya pun ikut berdesir. "Anakku, iPhone di tanganmu, mobil Tesla yang kau kendarai, bahkan model AI yang diproses di server perusahaanmu, jantung dari semua itu butuh apa? Nikel. Dan di mana pusatnya? Di Indonesia. Inilah perisai nikel Indonesia." CEO Nvidia, Jensen Huang,
baru saja mengatakan bahwa Asia Tenggara adalah pusat revolusi industri baru, dan Indonesia adalah salah satu negara terpenting di dunia. Isabella semakin bersemangat. Suaranya menggema di tengah sawah yang lapang. Nadi teknologi dunia di masa depan ada di tangan Indonesia. Jika pasokan dari Indonesia berhenti, Wall Street akan langsung runtuh. Ekonomi global akan mundur 20 tahun. Itulah mengapa Amerika, Eropa, bahkan seluruh dunia harus melindungi stabilitas Indonesia. Keamanan di sini bukan dijaga oleh kawat berduri dan senjata, tetapi oleh nilai yang tak tergantikan. Di New York, aku bisa kehilangan segalanya kapan saja karena pasar saham anjlok atau kejahatan jalanan. Tapi di sini, aku dilindungi oleh perisai sumber daya strategis terkuat di dunia. David, kau hanya melihat ketakutan yang diciptakan media, sementara aku melihat kekuatan sejati Indonesia. Kata-kata ini seperti palu godam yang menghantam keangkuhan David. Ia ternganga, menatap ibunya, lalu melihat sekelilingnya yang damai. Ia bingung. Ia mengira akan melihat zona perang yang terbelakang dan penuh kepanikan. Tetapi yang ada di hadapannya adalah masyarakat yang penuh percaya diri dan berwibawa. Katarina menambahkan, "Benar, David. Properti kami di London bisa anjlok nilainya karena Brexit, tetapi sumber daya Indonesia adalah minyak masa depan. Kami memindahkan aset kami ke sini bukan untuk foya-foya, melainkan investasi nilai yang paling cerdas. Kami berinvestasi pada masa depan umat manusia." Saya melihat adegan ini, hati saya dipenuhi emosi yang tak terlukiskan. Inilah kekuatan Indonesia. Kita tidak perlu memohon belas kasihan dunia, karena kita sendiri adalah roda penggerak penting bagi dunia. Para elit barat ini akhirnya mengerti. Indonesia bukan hanya pulau yang penuh kehangatan manusia, tetapi juga raksasa yang memiliki kekuatan strategis mutlak. Bahu David yang tadinya tegang kini merosot. Ia menatap mata ibunya yang mantap, dan akhirnya menyadari bahwa ibunya yang lihai di Wall Street tidaklah pikun. Ia melihat jauh lebih ke depan daripada siapapun. Debat tentang keamanan ini dimenangkan telak oleh Indonesia. Meskipun argumen tentang perisai nikel membuat David terdiam, kesombongan dan prasangka di hatinya belum sepenuhnya hilang. Untuk membuktikan ibunya salah, elit Wall Street ini memutuskan untuk tinggal satu malam lagi. Ia berpikir, asal aku bisa menemukan satu saja celah di pulau terbelakang ini, aku bisa membawa ibuku kembali ke New York. Malamnya, kami membawa David dan ketiga wanita itu ke pasar malam paling ramai di Yogyakarta. Saat senja tiba, lampu-lampu neon berkelip-kelip. Udara dipenuhi aroma sate ayam, bakso, dan wedang ronde. Inilah ekonomi malam khas Indonesia, manifestasi terbaik dari vitalitas rakyat. Namun, perilaku David seperti seorang agen rahasia yang tersesat di hutan. Seluruh tubuhnya tegang, tangan kanannya tanpa sadar melindungi dompet di sakunya. Matanya waspada memindai kerumunan yang padat. Ia berbisik kepada Isabella, "Ibu, tempat seperti ini terlalu kacau. Orang berdesak-desakan. Ini surga bagi para pencopet. Di kereta bawah tanah New York, jika seramai ini, dompetku pasti sudah hilang." Melihat ketegangannya, saya tersenyum dan menepuk bahunya. "Tenang, Tuan David. Anda tahu Presiden Jokowi, saat pulang kampung, hal yang paling disukainya adalah belusukan ke pasar ramai seperti ini, tanpa satupun pengawal di sisinya. Jika pemimpin negara saja merasa aman di sini, siapa yang akan mengincar gaji Wall Street Anda?" David, meskipun sedikit malu mendengarnya, tetap tidak berani lengah. Kami duduk di sebuah warung lesehan, menikmati kuliner pinggir jalan. Mungkin karena makanannya terlalu lezat, atau bintangnya terlalu nikmat. Saat hendak pergi, David melakukan kesalahan fatal. Ia meninggalkan dompet kulit pesanannya dari Italia, yang penuh dengan kartu kredit premium dan uang tunai dolar di atas tikar yang berminyak. Kami baru berjalan sekitar 2 blok dan sedang akan membeli oleh-oleh, ketika suara deru mesin motor yang tergesa-gesa terdengar dari belakang. Seorang pemuda bertato di lengannya, dengan rambut pirang, yang penampilannya seperti anggota geng di film-film, mengendarai motor dan berhenti mendadak di depan kami. David pucat pasi, secara naluriah melindungi ibunya di belakangnya dan berteriak, "Perampok! Sudah kubilang di sini tidak aman. Mereka mengincar kita." Isabella dan Katarina juga menjerit ketakutan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya seperti tamparan keras yang menghancurkan pandangan dunia barat David. Pemuda yang tampak sangar itu buru-buru turun dari motor, mengacungkan dompet kulit yang familiar itu, dan berteriak dengan bahasa Inggris beraksen lokal, "Hei, mister!
Dompet, your wallet! Ternyata, dia adalah putra dari pemilik warung tadi. Setelah menyadari barang tamunya tertinggal, tanpa pikir panjang, ia langsung tancap gas mengejar kami. David terpaku di tempat. Dengan tangan gemetar ia menerima dompetnya. Ia membukanya. Ribuan dolar, kartu kredit, kartu identitas. Tidak ada satupun yang kurang. Pemuda itu mengusap keringat di dahinya, tersenyum lugu, dan berkata dengan malu-malu, "Lain kali hati-hati ya mas. Kalau uang hilang, repot." Setelah itu, ia melompat ke motornya, melambaikan tangan dengan santai, dan pergi begitu saja, tanpa meminta imbalan atau tip sepeser pun. David memegang dompetnya yang kembali, seluruh tubuhnya kaku seperti patung. Setelah beberapa lama, ia menoleh. Matanya memerah menatap saya, dan bertanya dengan suara bergetar, "Kenapa? Di New York, kalau hilang, pasti tidak akan kembali, bahkan mungkin akan diperas." Pemuda ini. Kenapa dia melakukan ini? Saya menatap David. Dengan nada tenang namun penuh kebanggaan saya menjawab, "Inilah keamanan Indonesia. Inilah kejujuran orang Indonesia. Di sini, kami diajarkan sejak kecil untuk tidak mengambil apa yang bukan hak kami." Pemuda itu, meskipun penampilannya seperti preman, hatinya lebih bersih daripada banyak bankir di Wall Street. "David, inilah alasan ibumu memilih tempat ini. Di Indonesia, kami tidak perlu senjata untuk melindungi harta kami. Kami menggunakan hati nurani." Isabella melangkah maju, memeluk putranya yang sudah benar-benar luluh, dan berkata dengan lembut, "Anakku, sekarang kau mengerti. Di sini, aku memiliki sesuatu yang disebut kebebasan dari rasa takut. Ini adalah sebuah kemewahan yang tidak akan pernah bisa kau beli dengan uang sebanyak apapun di dunia barat yang penuh kecurigaan itu." Malam itu, di pinggir jalan pasar malam, David menangis seperti anak kecil. Ia akhirnya mengakui bahwa pulau yang tampak sederhana ini, dalam hal peradaban, telah jauh meninggalkan dunia barat. Setelah malam yang penuh kejutan di pasar malam, David benar-benar berubah. Keesokan paginya, ketika saya melihatnya di pendopo Joglo, ia tidak lagi mengenakan setelan Armani yang tidak serasi dengan lingkungan. Ia mengenakan kaos putih bertuliskan Indonesia, memegang secangkir teh tubruk, dan sedang termenung menatap Gunung Merapi di kejauhan. Melihat saya datang, kesombongannya kemarin telah hilang, digantikan oleh senyum damai, seolah baru saja mendapatkan pencerahan. Ia meletakkan cangkirnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen dari sakunya. Itu adalah berkas permohonan izin tinggal yang saya siapkan untuk Isabella. "Pak Budi," suara David menjadi lebih rendah dan tulus. "Tadi malam saya tidak tidur. Saya mempelajari dengan saksama kebijakan imigrasi pemerintah Indonesia untuk tenaga ahli asing, terutama tentang visa emas ini. Saya harus akui, saya terkejut lagi." Ia menunjuk pasal-pasal dalam dokumen itu. "Di Amerika, jika Anda ingin mengajukan green card, Anda harus menghadapi birokrasi yang seperti labirin, antrean panjang, dan interogasi dingin dari petugas imigrasi. Itu adalah proses yang memperlakukan orang seperti calon penjahat. Tapi di Indonesia, yang saya lihat adalah pemerintah yang membuka tangan untuk menyambut dunia." David melanjutkan dengan kagum. "Selama Anda adalah talenta tingkat tinggi di bidang tertentu, pemerintah Indonesia menawarkan visa super yang menggabungkan 4 izin sekaligus. Prosesnya digital, transparan, dan efisiensinya luar biasa. Ini menunjukkan kepercayaan diri dan keterbukaan negara ini. Negara yang mau memberikan martabat dan kemudahan seperti ini kepada orang asing, pastilah masyarakat hukum yang sangat beradab." Dulu saya selalu berpikir pemerintah di Asia itu tertutup dan konservatif. Tetapi efisiensi administrasi dan tata kelola digital Indonesia benar-benar melampaui Eropa dan Amerika. Isabella keluar saat itu. Mendengar kata-kata putranya, senyum lega terukir di wajahnya. David berbalik menatap ibunya, matanya sedikit berkaca-kaca. "Ibu, aku salah. Aku datang ke sini awalnya untuk menyelamatkanmu dari keterbelakangan dan membawamu kembali ke peradaban. Tapi sekarang aku sadar, kaulah yang telah melarikan diri dari kebiadaban dan menemukan peradaban yang sejati. Di New York, kita punya gedung pencakar langit tertinggi, tapi jiwa kita kosong. Di sini, rumah-rumahnya mungkin tidak tinggi, tetapi martabat manusianya sangat tinggi. Indonesia bukanlah tempat perlindunganmu, melainkan surgamu." Sebelum pergi, David membuat keputusan yang tidak terduga oleh semua orang. Ia tidak langsung bergegas ke bandara. Ia berjalan menghampiri Bude Lastri yang sedang memeriksa saluran air di sawah.
Pria yang mengendalikan aliran dana miliaran dolar di Wall Street ini, dengan canggung meniru cara orang Indonesia, membungkuk dalam-dalam kepada Bude Lastri. Dengan bahasa Indonesia terbata-bata yang baru ia pelajari, ia berkata, "Terima kasih." Ini bukan hanya ucapan terima kasih karena dompetnya kembali, tetapi juga sebuah penghormatan kepada tanah Indonesia yang telah mengajarkannya tentang cahaya kemanusiaan. Dalam perjalanan mengantar David ke bandara, ia menatap pemandangan di luar jendela dan tiba-tiba berkata kepada saya, "Pak Budi, tolong carikan juga sebidang tanah untuk saya di sekitar sini." Saya menatapnya dengan terkejut. "Loh, anak emas Wall Street juga tertarik?" David tersenyum dan menggeleng. Setelah melihat kekayaan yang sejati, siapa yang masih peduli dengan angka-angka dingin di Wall Street? Setelah saya menyelesaikan urusan dana investasi saya juga ingin mengajukan visa emas itu. Lagi pula, saya juga ingin menghabiskan sisa hidup saya di tempat di mana saya tidak perlu khawatir ada pistol di punggung saya, tidak perlu khawatir sakit akan membuat bangkrut, dan di mana orang asing pun akan memperlakukanmu seperti keluarga. Saat pesawat David lepas landas, badai keluarga tentang pilihan tempat tinggal ini akhirnya berakhir dengan sempurna. Ketiga wanita kaya itu menatap jejak awan di langit, beban terakhir di hati mereka pun terangkat. Kini, rintangan terakhir yang menghalangi mereka untuk memeluk kehidupan baru telah lenyap. Namun, mereka tidak tahu bahwa kisah mereka di Indonesia baru akan memasuki puncaknya. Karena selanjutnya, mereka akan berpartisipasi dalam sebuah perayaan budaya yang hanya ada di Indonesia. Perayaan ini akan sepenuhnya menyucikan jiwa mereka, membuat mereka benar-benar berubah dari orang asing menjadi orang Indonesia sejati. Dengan kepergian David, ketiga wanita itu benar-benar merasa tenang, siap menyambut sebuah ritual terpenting dalam hidup mereka. Itu adalah sebuah kenduri atau hajatan besar yang diadakan untuk merayakan selamatan desa. Di Eropa atau Amerika, yang disebut gala amal atau pesta sosial seringkali berarti lampu kristal yang dingin, gaun pesanan khusus, dan basa-basi munafik yang tak ada habisnya. Semua orang memegang gelas sampahnya, tetapi mata mereka memindai siapa yang lebih bernilai untuk dimanfaatkan. Tetapi ketika Bude Lastri memberitahu mereka bahwa malam ini ada pesta, mereka sama sekali tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini. Menjelang senja, lapangan di depan balai desa telah dipasangi tenda terpal berwarna-warni yang besar. Puluhan meja bundar beralas taplak merah terhampar seperti bunga yang mekar. Udara dipenuhi aroma sate dan gulai yang kental. Tidak ada pelayan berjas tuxedo, hanya ada bapak-bapak juru masak dengan kaos oblong dan handuk di leher, mengayunkan spatula raksasa di atas wajan besar dengan api yang membara. Pemandangan yang penuh vitalitas dan asap dapur ini membuat Katarina, yang terbiasa dengan santapan mewah, terpana. Ini seperti sihir. Bagaimana bisa menyiapkan makanan untuk ratusan orang di tempat terbuka seperti ini? Bude Lastri melihat mereka termangu, lalu tertawa sambil melambaikan tangan. "Jangan cuma berdiri. Di Indonesia hajatan itu lebih enak kalau semua ikut membantu. Ayo, ayo." Maka, Ratu Wall Street bernilai triliunan. Isabella diberi sekeranjang bawang untuk dikupas. Taipan Property London, Katarina, ditugaskan untuk mencuci sayuran, dan pewaris dinasti farmasi Jerman, Margareta, bertugas membantu menata piring dan gelas plastik. Bayangkan pemandangan ini. Tangan Isabella, yang pernah membunyikan bel di Bursa Efek New York, dan menandatangani kontrak akuisisi tak terhitung jumlahnya, kini berjongkok di atas bangku kecil di lapangan desa di Indonesia, dengan kikuk namun fokus mengupas bawang. Jika wartawan majalah Forbes melihatnya, mungkin kacamata mereka akan pecah, tetapi Isabella mengupas sambil tersenyum. Ia berkata kepada ibu-ibu di sebelahnya, "Di New York, saya merasa seperti seorang prajurit berbaju zirah, selalu siap bertempur. Tapi di sini, dengan memegang bawang ini, saya baru merasa seperti manusia seutuhnya. Perasaan semua orang bekerja sama untuk satu hidangan ini sungguh luar biasa." Malam tiba, lampu-lampu menyala terang. Satu persatu hidangan luar biasa disajikan. Sate kambing, rendang, gulai ikan. Porsi setiap hidangan sangat besar dan melimpah, sama seperti sifat orang Indonesia. Ketika juru masak berteriak, "Ayo makan!" ratusan orang serentak mengangkat sendok mereka. Tidak ada yang bertanya Anda direktur perusahaan apa. Tidak ada yang bertanya kode saham Anda berapa. Bapak-bapak di sebelah Anda hanya akan dengan ramah menambahkan sepotong paha ayam besar ke piring Anda dan berkata dengan lantang,
Makan yang banyak, biar kuat. Suasana mencapai puncaknya saat semua orang bernyanyi bersama diiringi musik dangdut. Margareta menenggak segelas es teh. Pipinya memerah, tetapi air matanya tak terbendung. Ia melihat senyum tulus di sekelilingnya, sebuah kebahagiaan yang tanpa pamrih. Sambil terisak ia berkata kepada saya, "Pak Budi, saya telah menghadiri jamuan makan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Memakan kaviar termahal, tapi saya bersumpah. Semangkuk gulai ini adalah makanan terlezat yang pernah saya makan seumur hidup. Karena di dalamnya ada bumbu paling mahal di seluruh dunia, cinta." Malam itu, mereka bukan lagi pengamat asing yang angkuh. Mereka berbaur dengan warga desa, bernyanyi lagu dangdut yang tidak mereka mengerti liriknya, tertawa seperti anak kecil. Tembok tak kasat mata, tembok yang memisahkan kelas, ras, dan bahasa runtuh total di hadapan kehangatan manusia Indonesia yang kental. Mereka akhirnya mengerti mengapa Indonesia begitu kaya. Bukan karena kita punya nikel atau cadangan devisa, tetapi karena kita memiliki kehangatan yang mampu melelehkan hati yang paling dingin di dunia sekalipun. Hajatan ini menjadi upacara penobatan mereka menjadi orang Indonesia baru. Malam kenduri yang mengharukan itu menjadi kepingan puzzle terakhir yang mengukuhkan keputusan mereka untuk menetap di Indonesia. 6 bulan berlalu. 3 wanita kaya yang awalnya hanya ingin mencoba tinggal, membuat keputusan yang sekali lagi membuat dunia keuangan global tercengang. Mereka secara resmi memulai proses naturalisasi dan memutuskan untuk secara bertahap memindahkan sisa aset mereka di luar negeri ke Indonesia. Kali ini, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk berakar. Mereka bukan lagi tamu, tetapi bertekad menjadi penjaga dan keluarga di tanah ini. Isabella, ratu keuangan yang dulu mengguncang Wall Street, kini memiliki jabatan baru, konsultan kehormatan untuk koperasi petani desa. Mengenakan sepatu bot, ia berdiri di tepi sawah. Di tangannya bukan lagi laporan analisis saham, melainkan segenggam padi Sleman yang baru dipanen. Dengan bahasa Inggris yang fasih, ia berkata di depan kamera media internasional yang datang meliput, "Dulu saya pikir emas adalah aset yang paling aman nilainya. Ternyata saya salah. Beras Indonesia yang bening ini adalah platina yang sesungguhnya. Makanan yang ditanam oleh para petani di sini, dengan semangat pengrajin sejati, 1000 kali lebih berharga daripada produk derivatif keuangan yang semu di Wall Street." Ia menggunakan koneksinya untuk memasarkan beras Sleman ke restoran-restoran mewah di New York dan London, bukan untuk mencari untung, tetapi agar dunia bisa mencicipi kebanggaan Indonesia. Katarina, sang ratu properti, juga tidak tinggal diam. Ia membatalkan rencananya membangun gedung pencakar langit di London dan beralih mendanai pembangunan perpustakaan desa dan pusat kegiatan masyarakat. Melihat anak-anak membaca di ruang baca yang baru, wajahnya menunjukkan kelembutan yang telah lama hilang. Di London, gedung yang saya bangun memang menjulang tinggi, tapi itu dibangun dari baja dan beton yang dingin, dihuni oleh jiwa-jiwa yang kesepian, kata Katarina penuh perasaan. Tetapi di Indonesia, saya memperbaiki koneksi komunitas. Setiap batu bata di sini memiliki kehangatan. Saya akhirnya mengerti, arsitektur terhebat bukanlah soal ketinggian, tetapi berapa banyak tawa yang bisa ditampungnya. Adapun Margareta, kontribusinya adalah yang paling mengharukan. Setelah diselamatkan oleh sistem medis Indonesia, ia menyumbangkan sejumlah besar dana untuk Yayasan Kesehatan Pedesaan setempat dan secara sukarela menjadi relawan di puskesmas. Bangsawan Jerman ini bahkan belajar membantu mengukur tekanan darah dan mengarahkan pasien. Ia sering berkata kepada para kakek nenek yang datang berobat, "Dokter di Indonesia adalah malaikat, dan BPJS adalah hadiah dari Tuhan. Bisa melayani di sini adalah kehormatan bagi saya." Ia bahkan menulis surat kepada Menteri Kesehatan Jerman yang isinya, "Silakan datang ke Indonesia. Di sini ada sistem medis yang benar-benar menempatkan nyawa manusia di atas uang. Inilah seharusnya wujud negara maju." Kisah ketiga orang Indonesia baru ini terbang kembali ke Eropa dan Amerika. Kalangan sosialita barat yang tadinya menertawakan mereka mulai menunjukkan perubahan halus. Semakin banyak orang kaya barat yang merasa hampa dan cemas, mulai diam-diam bertanya tentang cara mengajukan visa emas Indonesia, menanyakan tentang harga properti dan lingkungan medis di sini. Indonesia, pulau yang dulu mereka abaikan, tiba-tiba menjadi taman Eden di timur di mata mereka. Namun, bagi Isabella dan kawan-kawan, kekaguman dari dunia luar sudah tidak penting lagi. Suatu senja, mereka bertiga bersepeda dan berhenti di bawah pohon beringin di alun-alun desa. Matahari terbenam mewarnai sawah menjadi lautan emas.
Angin sepoi-sepoi bertiup, waktu terasa begitu damai. "Apakah kalian menyesal?" tanya saya. "Meninggalkan pemandangan dari puncak Empire State Building demi pemandangan pedesaan di sini." Isabella menarik napas dalam-dalam, menghirup udara yang penuh aroma padi, lalu tersenyum menatap cakrawala. "Pak Budi, di New York, saya memiliki dunia, tetapi saya kehilangan diri saya sendiri. Di Indonesia, meskipun saya hanya seorang ibu-ibu biasa, saya merasa memiliki seluruh dunia. Ini bukan hanya kisah 3 wanita kaya. Ini adalah kemenangan pesona Indonesia. Dengan seluruh harta mereka, mereka membuktikan sebuah kebenaran. Di abad ke-21 yang bergejolak dan dingin ini, keamanan, sistem kesehatan, demokrasi, dan kehangatan manusia yang dimiliki Indonesia adalah benteng terakhir peradaban manusia, harta tak ternilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di akhir cerita, ketiga wanita barat yang pernah berkuasa ini telah sepenuhnya menyatu dengan kehidupan sehari-hari di desa. Sekarang, jika Anda berjalan-jalan di Sleman, mungkin Anda akan melihat Isabella mengenakan caping dan daster batik dengan bahasa Indonesia yang baru dipelajarinya, berdiskusi dengan kakek di sebelah tentang panen padi tahun ini. Katarina sedang duduk di bawah pohon beringin di depan balai desa, mengajari anak-anak desa melukis. Di atas kertas gambar mereka bukan lagi Big Ben di London, melainkan matahari Yogyakarta yang cerah. Margareta berada di puskesmas, menggenggam erat tangan seorang nenek, memberitahunya, "Jangan takut, ada saya di sini, ada dokter Indonesia di sini, semua akan baik-baik saja." Mereka bukan lagi kapitalis yang bertarung demi angka di Wall Street. Bukan lagi bangsawan yang berpura-pura demi gelar di London. Di tanah Indonesia ini, mereka menemukan kembali kebahagiaan paling murni sebagai manusia. Ini bukan hanya sebuah kisah tentang imigrasi, melainkan sebuah cermin yang merefleksikan betapa berharganya nilai-nilai yang kita miliki sebagai orang Indonesia, yang seringkali kita lupakan karena sudah terbiasa. Teman-teman di Indonesia, kita sering mengagumi negara lain yang lebih besar dan lebih kuat, seringkali merendahkan diri dengan menyebut Indonesia negara berkembang. Tapi lihatlah ketiga orang super kaya ini, yang memiliki semua pilihan di dunia. Mereka memilih Indonesia dengan kaki mereka sendiri. Apa artinya ini bagi kita? Ini memberitahu kita bahwa yang dimiliki Indonesia bukan hanya cadangan nikel yang membuat dunia bergantung, bukan hanya perisai nikel yang tak tergoyahkan. Kita memiliki sumber daya strategis yang paling langka di seluruh dunia, peradaban yang tinggi, rasa aman yang luar biasa, dan hati yang lapang untuk menganggap orang asing sebagai keluarga. Di era yang penuh gejolak dan konflik ini, dunia menjadi semakin dingin. Kejahatan di kota-kota besar membuat orang takut. Krisis di berbagai negara membuat orang cemas. Tetapi Indonesia, seperti bahtera Nuh di tengah lautan, membawa serta kualitas terbaik umat manusia. Kebaikan, kerja keras, demokrasi, dan kebebasan. BPJS Kesehatan kita adalah keajaiban dunia. Keamanan kita adalah panutan global. Kehangatan manusia kita adalah harta yang tak ternilai. Seperti kata-kata terakhir Isabella kepada saya, "Pak Budi, dunia ini sangat luas, tetapi tempat di mana jiwa bisa berpulang hanyalah Indonesia. Di sini bukan pion dalam permainan kekuatan besar. Di sini adalah mercusuar peradaban. Jadi, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tegakkanlah kepala kalian. Jangan lagi merasa rendah diri. Negara kita mungkin tidak seluas benua, tetapi wawasan kita besar. Tanah kita mungkin beragam, tetapi hati kita lapang. Kita tidak perlu menjadi Amerika atau Jepang berikutnya, karena menjadi orang Indonesia itu sendiri adalah hal yang paling membanggakan." Terima kasih telah sabar mendengarkan kisah adaptasi yang nyata dan menggugah ini. Jika Anda juga merasa sedikit bangga menjadi orang Indonesia, jika Anda juga setuju bahwa kebaikan dan keamanan Indonesia adalah gunung pelindung terkuat kita, jangan ragu untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini. Biarkan lebih banyak orang, bahkan seluruh dunia, melihat bahwa di negara kepulauan ini, bersinar cahaya kemanusiaan yang lebih menyilaukan daripada chip semikonduktor manapun. Saya Budi, sampai jumpa di cerita berikutnya. Indonesia, maju!